Rp300 juta, pinjaman dana tanpa bunga. Tidak ada batasan waktu pengembalian dana, maka berarti kamu ingin mengembalikannya kapan saja juga bisa, tidak ada bunga sama sekali. Tidak ada batasan jumlah pengembalian dana, maka berarti kamu tidak harus mengembalikan 300 juta yuan, ingin mengembalikan 1 juta yuan saja juga boleh, mengembalikan 1 peser pun boleh. Bahkan tidak mengembalikan uang sama sekali, juga tidak apa-apa. Ini sama saja dengan memberikan 300 juta yuan secara gratis. Kapan Winda Su pernah melihat aksi yang begitu besar-besaran? Winda Su terbengong di tempat, tidak bergerak sama sekali. Jennifer Wu menggoyang bahu Winda Su, barulah Winda Su sadar kembali. Dia mengambil kontrak persetujuan dan membacanya. Sekali lagi dia terkejut. Ini adalah kontrak persetujuan peminjaman dana paling sederhana yang pernah dia baca. Totalnya sebanyak 3 kalimat, hanya ratusan kata saja. Kalimat pertama, menjelaskan pihak pemilik dana dan pihak peminjam dana, serta jumlah dan waktu peminjaman dana. Kalimat kedua, tidak ada batasan waktu pengembalian dana. Kalimat ketiga, tidak ada batasan jumlah pengembalian dana. Hanya itu saja. Winda Su menarik napas dingin. CEO Chen, tidakkan syarat dan ketentuan seperti ini terlalu sederhana? Tidak apa-apa. Bisnis antar kenalan, tidak perlu terkekang dengan syarat dan ketentuannya. Larry Chen ingin sekali langsung memberikan 300 juta yuan itu pada Winda Su, tetapi terpikir dengan begitu akan terlalu gegabah, dan Winda Su juga belum tentu akan terima, maka secara formalitas dia membuat kontrak persetujuan yang sederhana ini. Winda Su tidak langsung tanda tangan, melainkan bertanya, CEO Chen, kontrak ini tidak ada bedanya dengan memberikan uang. Aku ingin tahu, mengapa Anda berbuat demikian? Dalam hati Winda Su memang sangat gundah, sekarang seluruh aset rumah sakit Husada juga tidak mencapai 100 juta yuan jika dijual, tetapi beliau langsung memberikan pinjaman dana sebesar 300 juta yuan, sungguh sangat ganjil. Larry Chen berkata, sebagai orang kaya pertama di distrik Marina, aku tentu harus berkontribusi untuk perkembangan industri di distrik Marina itu sendiri. Industri yang begitu bagus seperti rumah sakit Husada, seharusnya mendapat perkembangan yang lebih baik. Tidak ada salahnya. Aku ingin mendengar perkataan jujur. Winda Su bukanlah balita, bagaimana bisa dia mempercayai penjelasan Larry Chen yang seperti itu? Larry Chen berkata dengan senyum datar, Tuan Ling sudah memberi amanah. Tuan Ling, lagi-lagi Tuan Ling. Winda Su menggertakkan gigi dengan kuat, dalam hati dia berpikir, sebenarnya siapa gerangan Tuan Ling ini? Berkali-kali beraksi dengan begitu besar-besaran untuk membantunya. Tetapi rumah sakit sedang kekurangan uang, maka Winda Su tidak terus bertanya. Pada akhirnya, dia menandatangani kontrak tersebut. Setelah Larry Chen pergi, tidak sampai setengah hari pun dana sebesar 300 juta yuan itu sudah masuk ke dalam rekening rumah sakit Husada. Barulah Winda Su merasa tenang. Suasana hati Winda Su sangat baik karena dana yang sudah cair, tetapi dalam hatinya memiliki sebuah pertanyaan yang tidak dapat dilenyapkan. Selama ini, Winda Su selalu merasa ada sebuah kekuatan besar yang terus berputar di atas kepalanya, menjaga keselamatan dirinya, serta mengatasi berbagai kesulitan untuknya. Namun Winda Su tidak tahu siapakah Tuan Ling ini. Meski dalam benaknya terlintas akan sosok Eric Ling, tetapi segera dibantah olehnya. Bagaimana mungkin itu adalah Eric Ling? Eric Ling begitu sampah, begitu tak berguna. Winda Su mengesampingkan pikiran lainnya, lalu mulai merancang masa depan untuk rumah sakit. Sekarang, rumah sakit Husada sudah memiliki daya pengaruh yang lumayan di Kecamatan Mawar. Yang terbentang di depan rumah sakit Husada hanya ada 2 rumah sakit tingkat IA, yaitu Rumah Sakit Mawar dan Rumah Sakit Sanji. Rumah Sakit Mawar adalah properti dari Leoli, sedangkan Rumah Sakit Sanji didirikan atas investasi dari pengusaha luar negeri. Latar belakangnya tidaklah biasa.
Jika rumah sakit Husada ingin berjalan selangkah lebih maju dan membangun daya pengaruh yang lebih tinggi, maka harus menonjolkan diri di tengah dua rumah sakit lainnya di Kecamatan Mawar. Kalau tidak, semuanya hanya angin belaka. Pada biasanya, Windasu sama sekali tidak berani memikirkan semua hal ini. Tetapi setelah perluasan dalam akhir-akhir ini, setelah mendapatkan bisnis dan reputasi yang sangat baik, ditambah dengan dana sebesar 300 juta yuan di dalam rekening itu, nyalinya menjadi besar. Sudah 2 hari Eric Ling tidak datang bekerja. Wilton Lee seringkali mengisi absen hadir untuk Eric Ling, tetapi pada akhirnya tetap ketahuan oleh Jackie Wu. Jackie Wu terus mempermasalahkan hal ini, berkali-kali pergi ke kantor Jennifer Wu dengan alasan ini, serta mengatakan tentang keburukan Eric Ling. Dia menyarankan Jennifer Wu untuk memecat Eric Ling. Jennifer Wu merangkap tugas administrasi dan personalia. Dia memiliki hak pengangkatan dan pemberhentian pekerja secara langsung atas sebagian besar karyawan di rumah sakit Husada. Namun yang membuat Jackie Wu kecewa adalah, Jennifer Wu justru tidak ambil hati, juga tidak mencari masalah dengan Eric Ling. Pada akhirnya Jackie Wu berkata, "Jennifer, apakah kamu menyukai Eric Ling si sampah tak berguna itu? Pergi." Jennifer Wu langsung meledak marah, "Kamu mau urus masalahku?" Setelah mendapatkan perlakuan dingin, Jackie Wu pergi dengan lesu. Begitu turun ke bawah, dia melihat Eric Ling mengendarai motor bekasnya, dengan pelan diparkirkan di samping kantor petugas keamanan di pintu utama rumah sakit. "Eric Ling, berhenti kamu." Jackie Wu tepat sedang kekurangan tempat untuk melampiaskan amarahnya. Dia berkata, "Kamu absen kerja tanpa alasan selama 2 hari, sudah melakukan kesalahan besar. Aku hukum kamu lari 10 lingkaran mengelilingi rumah sakit. Kalau tidak, jangan tinggal di departemen keamanan lagi." Eric Ling tidak menghiraukannya. Dia berbalik badan ingin masuk ke dalam kantor petugas keamanan. "Kamu suruh aku lari maka aku harus lari. Kalau begitu bukankah aku sangat tidak punya muka? Kenapa kamu ingin membangkang?" Jackie Wu bergegas maju menghadang di pintu kantor petugas keamanan. Satu tangannya menyangga pinggang dan satu tangannya lagi menunjuk ke batang hidung Eric Ling. "Jika kamu tidak patuhi hukuman, percaya tidak aku akan membuatku pergi sekarang juga." Eric Ling melirik Windasu di belakang Jackie Wu. Dia berkata dengan senyum bermakna, "Istriku adalah Winda. Di rumah sakit ini, tidak ada orang yang bisa menghukum aku selain istriku. Kamu juga hanya karyawan kecil di bawah pimpinan istriku saja. Kamu tidak takut istriku memecat kamu?" Jackie Wu berkata dengan sombong, "Kamu yang absen kerja terlebih dahulu, aku hanya menghukum kamu sesuai peraturan rumah sakit saja. Meski manajer Su datang, juga akan memihak padaku. Lagi pula, kamu hanya sampah tak berguna yang hidup mengandalkan orang lain." Dalam lubuk hati manajer Su pun memandang hina padamu. "Bagaimana mungkin manajer Su berkata membela kamu?" Eric Ling tersenyum, "Maksudmu, istrimu juga tidak dapat menekan kamu?" Jackie Wu berkata, "Di departemen keamanan, aku adalah bos, semuanya harus turut pada kehendak aku. Kamu jangan harap bisa menekan aku dengan manajer Su. Jika tidak ingin pergi, cepat patuhi hukumannya." Windasu yang dari tadi berdiri di belakang Jackie Wu tiba-tiba berdeham. Jackie Wu menolehkan kepala. Seketika wajahnya menjadi merah. "Manajer Su, kenapa Anda datang ke sini?" Windasu melewati Jackie Wu dan menghampiri Eric Ling. "Kenapa kamu baru datang? Aku pun sampai lapar menunggu kamu makan." Eric Ling merasa dingin. Kenapa Windasu tiba-tiba tersenyum dengan begitu manis padanya? "Ini tidak benar. Jackie Wu, Eric Ling adalah suamiku. Jika kamu masih begitu tidak tahu aturan dalam berbicara, maka jangan lanjut kerja lagi saja." Windasu langsung berkata seperti itu. Jiwa Jackie Wu melayang saking kagetnya. Dia bergegas mengangguk dan meminta maaf. "Eric Ling, maaf." Dalam hati Eric Ling merasa terharu. Kelihatannya istri masih sangat membela dirinya di depan orang luar. "Masih bengong apaan? Ayo jalan, aku traktir kamu makan." Windasu merangkul lengan Eric Ling dan berjalan keluar.
senyuman di wajahnya tampak sangat cerah. Semakin demikian, semakin Erik Ling merasa takut dalam hati. Kenapa badanmu sedikit bergetar? Siang bolong begini, kamu demam. Winda Su merasa badan Erik Ling sedikit gemetaran, maka dia bertanya. Badanku lumayan baik, dalam hatiku sedikit dingin. Erik Ling bahkan menciut ketika berbicara. Dingin apaan? Ayo naik ke mobil, aku traktir kamu makan. Winda Su memasukkan Erik Ling ke kursi depan, lalu dia menyetir mobilnya pergi. Mobil sangat laju, langsung meninggalkan kecamatan Mawar, semakin lama semakin terpencil, lalu memasuki kawasan gunung yang mandul. Erik Ling sedikit tidak tenang, istri, siang hari begini, untuk apa datang ke tempat terpencil seperti ini? Kenapa? Menciut karena ada perbuatan tidak baik. Winda Su bertampang tak acuh. Erik Ling menepuk dada dan berkata, tidak seperti itu, aku sedang berpikir, pria dan wanita yang berduaan datang ke kawasan gunung terpencil seperti ini, juga adalah suatu hal yang indah. Dipikirkan saja sudah membuat orang merasa bergairah. Iya, nanti aku beri yang menggairahkan untukmu. Sudut bibir Winda Su menampakkan senyuman licik. Mobil terus melesat ke depan sejauh belasan kilometer, di sekitar dikelilingi oleh gunung, tidak ada orang sama sekali. Terdengar raungan serigala buas di tengah hutan belantara, sangat menyuramkan. Sikap Winda Su juga perlahan-lahan menjadi tidak begitu antusias lagi. Erik Ling, masalah dana rumah sakit sudah terselesaikan. Apakah kamu tahu? Tidak tahu. Erik Ling yang hampir keceplosan bergegas menggelengkan kepala, berpura-pura tampak bengong dan tidak tahu, sudah terselesaikan dengan secepat itu, bagus sekali. Memang bagus, tetapi ada banyak sekali hal yang tidak aku pahami. Winda Su berkata sambil menyetir, Leoli memikul rotan datang memohon ampun, berinisiatif memberikan 50 juta yuan untukku. Lalu Larry Chen datang, juga termasuk memberikan 300 juta yuan secara gratis untukku. Menurutmu, kenapa mereka begitu baik padaku? Erik Ling berkata, mungkin menurut mereka, kamu adalah orang baik. Ada begitu banyak orang baik di dunia ini, kenapa justru aku yang begitu bernasib baik? Winda Su tersenyum dingin, tahukah kamu apa yang mereka gosipi tentang aku di luar sana? Erik Ling bergeleng, apa? Winda Su berkata mencela diri sendiri, semua orang keluarga Su pun bergosip di belakang, katanya aku Winda Su menjadi wanita simpanan Tuan Ling. Semua masalah yang aku temui, semuanya Tuan Ling taklukkan untukku di balik sana. Omong kosong, jelas-jelas kamu. Erik Ling hampir keceplosan, jelas-jelas kamu adalah istri Tuan Ling, tetapi begitu kalimatnya terucap, Erik Ling menyadari itu tidak beres. Winda Su mengerem mendadak, mobil langsung berhenti di tepi jalan, kamu juga merasa aku menjadi wanita simpanan Tuan Ling. Erik Ling bergeleng, tidak, aku tidak berpikir seperti itu. Kamu tidak hanya berpikir, juga sudah mengatakannya. Winda Su terus berkutat, Erik Ling, tak disangka kamu juga memandang aku seperti itu. Kamu benar-benar membuatku sangat kecewa. Erik Ling sangat ingin menjelaskan, tetapi tidak tahu bagaimana mengatakannya. Turun. Winda Su menarik Erik Ling turun dari mobil, mereka berdiri di tepi jalan. Di depan sana adalah hutan belantara yang tak berujung, semak belukar tumbuh semrawut, rerumpunan pohon ada di mana-mana. Winda Su membungkukkan badan dan mengeluarkan teriakan histeris ke arah depan. Suaranya menggema, terngiang untuk sekian lama. Di sampingnya, dengan diam Erik Ling melihat wanita itu melampiaskan kemasaman dan kesedihan dalam hatinya. Dalam hati Erik Ling mendesah dalam-dalam. Sesaat kemudian, Winda Su menolehkan kepala dan menatap Erik Ling. Erik Ling, kamu dan Jennifer Wu di dalam kantor, dia sudah mengatakannya padaku, aku tidak salahkan kamu. Erik Ling menghela napas lega dalam hati, Jennifer Wu sungguh adalah orang baik. Awalnya Erik Ling masih sedikit tidak senang pada Jennifer Wu, tetapi sekarang dia menyadari wanita ini lumayan baik juga. Dia memiliki sifat yang bijaksana, meski penampilan luarnya tampak tegas, tetapi dalam hatinya panas membara.
Winda Su berkata, sebelumnya kamu bergumul dengan Riana Lu, meminta Riana Lu menjadi duta merek selama 3 tahun secara gratis untuk keluarga Su. Aku juga tidak salahkan kamu akan hal ini, aku percaya tidak ada apa-apa di antara kalian. Wanita yang tinggi di atas langit seperti Riana Lu, tidak sudi dengan kamu. Eric Ling menyeka kening, ekspresinya tak berdaya. Winda Su melanjutkan, sebelumnya kamu bergumul dengan Lucy Lee, berkali-kali Lucy Lee berkata membela kamu. Aku juga tidak salahkan kamu, aku percaya tidak ada apa-apa di antara kalian. Nona keluarga kaya seperti dia, juga tidak sudi dengan kamu. Meski perkataannya menyakiti orang, tetapi Eric Ling sangat terharu, terdengar sangat harmonis. Winda Su berkata, tetapi wanita yang berpelukan dengan kamu di stasiun kereta itu, sebenarnya siapa dia? Aku sangat keberatan. Selama ini, aku berusaha membujuk diriku sendiri untuk tidak memikirkan hal ini, tetapi aku tidak bisa. Aku boleh mengizinkan suamiku adalah seorang yang tak berguna, aku juga bisa menerima dia yang penuh keburukan, aku bisa menahan dia yang bersantai dan tak bekerja. Asalkan dia baik padaku dengan segenap hati dan pikiran, aku pun bisa menahan semuanya. Satu-satunya yang tidak bisa aku tahan adalah, suamiku berhubungan dengan wanita lain. Awalnya aku tidak ingin membicarakan masalah ini denganmu, tetapi sekarang entah bagaimana aku malah menjadi wanita simpanan orang lain, tiba-tiba aku memahami kesedihanmu waktu itu. Aku bersedia memberimu kesempatan untuk menjelaskan, juga ingin memberi kesempatan untuk diriku sendiri. Winda Su menatap lekat pada Eric Ling, yang ingin kuberitahukan padamu adalah, aku tidak kenal dengan Tuan Ling itu, juga tidak pernah menemui dia. Di antara kami, bersih seperti air putih. Sekarang, giliran kamu untuk berterus terang padaku. Winda Su akhirnya menyingkap segalanya. Dalam hati Eric Ling sangat terharu atas tindakannya ini. Winda Su berbuat demikian, mencerminkan dalam hati Winda Su masih memikirkan dia. Mencerminkan Winda Su sangat peduli pada perasaannya. Akan tetapi, bisakah dia berterus terang padanya atas masalah Bloody Mary? Jika semuanya dibeberkan, akan sangat menggemparkan, sanggupkah Winda Su menerima identitasnya? Eric Ling mengeluarkan sebungkus rokok dari dalam saku, dengan tangan bergetar dia menyalakan sebarang rokok dan menghisapnya dengan kuat, barulah dia sedikit lebih tenang. Winda Su meneruskan, jika benar-benar ada sesuatu antara kamu dan dia, asalkan kamu jujur denganku, aku masih bisa memberi kamu satu kesempatan untuk mengulang kembali. Jika kamu berani mengelabui aku atau membohongi aku, maka di antara kita, lebih baik pisah menjadi dua arah saja. Eric Ling menghisap rokok dengan kuat, lama tak bersuara. Baginya, ini terlalu sulit. Winda Su menatap Eric Ling dengan penuh harapan, juga tidak memberi tekanan pada Eric Ling, hanya menunggunya berbicara dengan diam. Lama kemudian, Eric Ling masih tak bersuara. Winda Su menunjuk persimpangan dua jalan di depannya. Aku pun sudah menjelaskan padamu, tidak ada apa-apa di antara aku dan Tuan Ling. Tetapi kamu tidak punya keberanian untuk berterus terang denganku. Apakah kamu benar-benar ingin pisah menjadi dua arah di persimpangan dua jalan ini? Aduh, Eric Ling mendesah. Dia berkata, di antara aku dan wanita itu, ada kasih yang sangat intim. Tetapi hanyalah kasih persaudaraan, bukan kasih di antara pria dan wanita. Persahabatan kami, murni seperti air putih. Ini adalah penjelasan yang Eric Ling berikan setelah dipertimbangkan dengan cermat. Eric Ling tidak dapat mengatakan dia tidak memiliki hubungan sedikitpun dengan Bloody Mary. Meski itu adalah istrinya, Eric Ling juga tidak mungkin merendahkan Bloody Mary hingga bukan apa-apa. Karena Bloody Mary adalah tangan kanan yang sudah mengikutinya selama 8 tahun di tengah hidup dan maut. Sama seperti Kendrian Yang, adalah saudaranya yang paling dekat. Menyuruhnya merendahkan Bloody Mary. Tidak bisa. Tiba-tiba Winda Su tersenyum, senyumannya itu sangat sedih, kasih yang sangat intim di antara pria dan wanita, persahabatan yang murni seperti air putih. Inikah penjelasan kamu untukku? Adakah yang mempercayainya? Asalkan IQ-nya normal,
tidak ada satupun orang yang akan mempercayai perkataan Eric Ling. Kasih yang sangat intim di antara pria dan wanita, memangnya bisa murni seperti air putih. Satunya lembut seperti air dan satunya gagah berdarah panas, seperti batang kayu kering yang bertemu dengan api, langsung menyala. Di tengah malam yang sunyi, memangnya mereka bisa murni seperti air putih. Eric Ling berkata, ini adalah penjelasanku, tidak ada apa-apa di antara kami. Mata Winda Su menjadi merah. Eric Ling, apakah sesusah itu kamu mengakui ada hubungan di antara kalian? Jika kamu akui, aku akan merasa kamu adalah orang jujur, aku akan memberimu kesempatan lagi. Eric Ling menghisap rokok dengan kuat, dia berkata dengan suara berat, aku serius. Di antara aku dan dia, adalah persahabatan yang murni seperti air putih, berhati suci dan hidup sepenanggungan. Entah mengapa, tiba-tiba Winda Su ingin menangis karena putus asa. Bagi seorang wanita, yang paling tidak bisa diterima adalah kebohongan dari pria. Eric Ling mendesah dalam-dalam dan berkata, yang aku katakan adalah yang sejujurnya. Kamu memang adalah manusia sampah. Masalah yang sudah kamu lakukan sendiri pun tidak berani akui. Aku salah memandang kamu. Mata Winda Su merah padam. Dia berlari kecil pergi membuka pintu mobil, dan langsung menyetir pergi. Meninggalkan Eric Ling yang berdiri sendiri di tengah hutan belantara. Kedua tangan Eric Ling yang sedang memegangi rokok sedang gemetaran, dia menatap lekap pada hutan belantara ini untuk waktu lama, dalam matanya penuh dengan penderitaan. Pada akhirnya, Eric Ling tetap memilih untuk menyembunyikan identitasnya. Winda, bukannya aku tidak ingin menjelaskannya denganmu, tetapi sekarang waktunya belum sampai. Setelah lukaku sembuh total, ketika aku sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi kamu, aku pasti akan memberitahukan keseluruhan cerita masa lalu aku padamu. Tetapi sekarang, tidak bisa aku katakan. Mohon kamu maafkan kesulitan aku ini. Eric Ling bergumam sendiri, mendadak sekujur tubuhnya terasa dingin. Kesepian dan kelengangan dalam hatinya tidak dapat diutarakan. Ada orang yang mahir dan akrab bersosialisasi di tengah masyarakat, tetapi ada juga orang yang ditakdirkan untuk menyendiri selama seumur hidup, menjalani hujan badai seorang diri. Eric Ling adalah jenis orang yang kedua. Selama 3 tahun ini, Eric Ling senantiasa berjalan seorang diri di dunia ini. Namun sekarang, tetap harus berjalan seorang diri di jalan kesepian ini. Dari siang hari sampai petang hari, Eric Ling terus duduk di tengah hutan belantara ini, dan menghabiskan sebungkus rokok, barulah perlahan-lahan dia bangkit berdiri. Berdampingan dengan cahaya matahari terbenam, Eric Ling menyusuri jalanan setapak meninggalkan hutan belantara ini. Chen Boxing Center terletak di kawasan pinggiran kota, di dalam sebuah rumah bangsawan. Meski letak geografisnya tidak berada di pusat kota, tetapi harga rumah di tempat ini juga tidak murah. Boxing Center yang luas permukaannya puluhan hektar, hanya harga tanahnya saja sudah tinggi sekali. Sudah berhari-hari Ronald Chen digantung di bawah pohon kayu putih di depan pintu rumah. Tidak diberi minum, juga tidak diberi makan. Ronald Chen pun kurus banyak. 2 orang petinju mengawasi Ronald Chen pagi dan malam. Tidak peduli bagaimana Ronald Chen memohon mereka untuk memberinya seteguk air, mereka juga tidak tergerakkan. Saudara, asalkan kamu memberiku seteguk air, aku berikan 100.000 yuan. Ronald Chen sangat bersusah payah untuk berbicara, jelas sudah sekarat. Petinju itu bergeleng, wakil bos sudah memberi perintah, sebelum dia pulang, tidak ada orang yang boleh memberimu makan, juga tidak boleh memberimu minum. Beri aku seteguk air saja, aku berikan 1 juta yuan. Ronald Chen merasa dirinya sudah tidak sanggup lagi. Uang hanyalah benda fana, meski mengeluarkan seluruh uangnya untuk membeli seteguk air, dia pun rela. Kamu beri aku 10 juta yuan, aku juga tidak akan memberimu minum. Petinju itu sangat tergerakkan hatinya, tetapi dia tidak berani. Aku ini di bawah pimpinan wakil bos, bagaimanapun juga tidak bisa melanggar kehendak wakil bos. Sialan, aku berikan 100 juta yuan. Kamu beri aku seteguk air saja, oke.
Ronald Chen sudah hampir memohon. Di pertengahan musim panas yang begitu terik, sudah berhari-hari dia digantung di depan pintu, tidak mati pun adalah suatu keajaiban. 100 juta yuan juga tidak bosa. Jika ketahuan oleh wakil bos, nyawaku akan melayang. Petinju itu sangat kurus, pinggangnya bahkan bergetar ketika sedang berbicara. Kalau begitu masih berapa lama lagi wakil bos baru pulang? Tanya Ronald Chen dengan susah payah. Jika tidak hal lain, hari ini beliau akan pulang. Jawaban petinju itu membuat Ronald Chen merasa sedikit terhibur. Kelihatannya, hari kesengsaraannya sudah akan berakhir. Pada biasanya, Ronald Chen sangat takut pada wakil bos. Siapa gerangan wakil bos ini? Dia adalah Jimmy Chen. Dia merupakan pemimpin nomor 2 dari Chen Boxing Center, adalah master tinju kelas platinum bintang 2. Jauh lebih hebat daripada Tiger Duan sang petinju kelas platinum bintang 1 di sisi Shirley Tang. Tingkatan bintang di dunia tinju, bobotnya sangat berat. Sepenuhnya dihitung berdasarkan jumlah kemenangan bersih. Petinju kelas platinum, naik 1 bintang dengan 10 kemenangan bersih. 10 kemenangan bersih. Jika kalah pertandingan secara berturut-turut, akan turun bintang. Sementara pertandingan tinju gelap, setiap pertarungan adalah pertempuran antara hidup dan mati, tidak ada peraturan sama sekali. Kebanyakan petinju bahkan terluka berat meski memenangi pertarungan itu, menjalani perawatan selama 3 atau 5 bulan juga belum tentu dapat pulih kembali. Bagi petinju biasa, bisa mengikuti 3 atau 5 pertarungan dalam setahun saja sudah lumayan. Jimmy Chen yang merupakan petinju kelas platinum bintang 2, setidaknya memenangi 10 pertandingan hidup dan maut lebih banyak daripada Tiger Duan. Tinggi dan rendahnya pun tampak jelas. Pada biasanya, Ronald Chen hanya bisa bersujud di hadapan Jimmy Chen, paling takut menemui dewa ganas ini. Namun sekarang, dia sangat menantikan dapat segera menemui Jimmy Chen, agar dapat memohon seteguk air dan sesuap nasi. Ketika mendekati petang hari, seorang pria berpakaian setelan jas merah memasuki pintu utama dengan pelan. Dia berkata dengan datar, "Turunkan dia." Anak buahnya memotong tali, lalu Ronald Chen langsung jatuh lunglai di lantai. "Abang Jimmy, aku memalukan Chen Boxing Center, aku bersedia dihukum." Ronald Chen bergegas bersujud di lantai, dan mengetukkan kepala mengaku kesalahan. Pria berpakaian merah ini, tentu adalah Jimmy Chen. Dia berdiri dengan tangan di belakang, dan berkata dengan datar, "Katakan saja, sebenarnya ada apa ini?" Ronald Chen menceritakan peristiwa tersebut dengan seksama, hanya menyembunyikan hubungan Eric Ling dengan Shirley Tang. Jimmy Chen berkata dengan angkuh, "Maksudmu, seorang pemuda yang bernama Eric Ling, bisa membuat Darren Liu pingsan dengan 1 telapak dan menerbangkan kamu dengan 1 tendangan." Ronald Chen tidak berani menutupi, "Benar. Karena terpaksa aku mengetukkan kepala mengitari danau. Ini semua karena paksaan Eric Ling itu." Jimmy Chen semakin marah, "Apakah dia tahu kamu adalah orang dari Chen Boxing Center?" Ronald Chen berkata, "Tahu. Sudah beberapa kali aku mengungkit nama besar Abang Jimmy, berharap dia bisa tahu diri dan mundur, tetapi dia sama sekali tidak memberi muka." Jimmy Chen berkata dengan gusar, "Bagus sekali Eric Ling ini, bahkan tidak menaruh Chen Boxing Center kita ke dalam mata. Aku lihat dia sudah muak untuk hidup." Ronald Chen sedikit lega, "Mohon Abang Jimmy menegakkan keadilan untukku." Jimmy Chen berkata, "Beberapa hari lagi ada rapat tahunan asosiasi tinju, aku tuliskan 1 undangan, kamu sendiri yang berikan padanya." Ketika Eric Ling kembali ke restoran Asia, hari sudah malam. Winda Su benar-benar keterlaluan, membiarkan dia berjalan kaki selama belasan kilometer. Jika orang biasa yang menempuh jalan gunung sejauh itu, kakinya pasti sudah bengkak. Tetapi Eric Ling bukanlah orang biasa, tentu sudah terbiasa. Terbiasa akan kesepian, juga terbiasa akan kelengangan. Setelah mandi sekilas, Eric Ling langsung berbaring di kasur dan tidur. Perkataan Winda Su terus terngiang di dalam benak Eric Ling. Selama beberapa hari berikutnya, Eric Ling tampak terjerat oleh beban pikiran.
Tetapi melihat Winda Su sudah menyesuaikan diri, lalu kembali mencurahkan segenap hati dan pikirannya ke dalam pekerjaan, barulah hati Eric Ling merasa lega. Yang paling Eric Ling khawatirkan adalah Winda Su tidak dapat menerima kesedihan ini dan sampai terjadi masalah karena menahannya di dalam hati, maka gawatlah. Setiap kali pulang kerja, meski Winda Su melewati kantor petugas keamanan, meski Eric Ling berdiri tepat di depan pintu kantor petugas keamanan dan menatapnya, Winda Su juga tidak pernah melirik Eric Ling. Bagaikan orang asing, hal ini membuat hati Eric Ling terasa sangat sakit. Hari ini ketika jam pulang kerja, tiba-tiba Wilton Lee mengeluarkan 2 lembar tiket masuk warna merah dan memasukkannya ke dalam tangan Eric Ling. Bang Eric, malam ini ada satu pertandingan tinju gelap, tidak mudah aku mendapatkan tiketnya, maukah kamu pergi nonton bersama? Eric Ling melihat tiket itu, dituliskan bahwa Jimmy Chen sang master tinju kelas platinum bintang 2 dari Chen Boxing Center melawan Haru Inoue sang master tinju kelas platinum bintang 2 dari Lamar Boxing Center. Harga tiketnya 45 yuan untuk satu lembar, serta adalah tempat duduk yang paling umum. Harganya sangat mahal, orang biasa sama sekali tidak sanggup membelinya. Didengar dari nada bicara Wilton Lee, sepertinya tiket ini pun sulit dibeli. Pertandingan tinju gelap di kota Zonghai, daya pengaruhnya sebesar itu. Eric Ling sangat penasaran. Wilton Lee berkata, selama belasan tahun ini, kekuatan dunia tinju bawah tanah di kota Zonghai sangat besar. Terutama dalam beberapa tahun terdekat, dunia tinju bawah tanah berkembang dengan pesat. Sekarang, ada sangat banyak orang kalangan atas yang suka pergi menonton pertandingan tinju gelap, karena itu adalah pertempuran fisik yang nyata, sungguh menggairahkan sekali. Orang yang suka nonton merasa sangat suka, tetapi orang tidak suka, mungkin tidak punya kesempatan untuk memasuki lingkaran ini. Dunia tinju bawah tanah, secara harafiah tidak bisa tampil secara umum. Wilton Lee menjelaskan, dulu aku pernah menonton beberapa pertarungan, sangat bagus sekali. Tetapi pertarungan antar petinju kelas platinum, dalam setahun juga tidak ada seberapa. Sebelumnya aku juga tidak pernah lihat. Eric Ling mengangguk, kalau begitu, nanti malam aku ikut kamu pergi nonton saja. Pertandingan tinju gelap, tentu saja pernah Eric Ling lihat, bahkan sebelumnya juga pernah ikut bertarung, peluang kemenangannya masih termasuk lumayan, adegan yang menjilat darah di ujung pedang seperti itu, sungguh membuat darah orang mendidih. Itu merupakan sumber kegairahan para pria. Tetapi 3 tahun yang lalu sejak Eric Ling datang ke kota Zonghai, dia tidak pernah menginjakkan kaki lagi ke dalam dunia tinju bawah tanah. Pertikaian dengan Chen Boxing Center juga termasuk kebetulan. Sekarang ketika ada kesempatan lagi untuk menyaksikan pertarungan antar petinju kelas platinum, Eric Ling juga ingin pergi menonton. Anggap saja untuk rileks, Wilton Lee berkata dengan girang, baik, nanti setelah pulang kerja, kita langsung pergi ke sana. Mungkin masih bisa menemukan tempat duduk yang bagus. Setelah pulang kerja, Eric Ling menyetir mobil Chevrolet Camaro Bumblebee menuju gelanggang tinju bawah tanah bersama Wilton Lee. Berdasarkan ulasan Wilton Lee, Eric Ling memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap keadaan di dunia tinju bawah tanah kota Zonghai. Pertarungan antar petinju, terkait dengan kemenangan dan kehormatan dari kedua belah pihak petinju. Tetapi pertarungan antar master tinju, artinya berbeda lagi. Petinju yang dapat disebut dengan master tinju, setiap gerak-geriknya mewakili kehormatan boxing center yang dia tempati. Pertempuran antar petinju kelas platinum, sebenarnya adalah pertempuran antar boxing center. Setiap pertarungan memiliki daya pengaruh yang amat besar. Pertempuran antara Jimmy Chen dan Haru Inoue kali ini, berkaitan dengan kehormatan Hen Boxing Center dan Lamar Boxing Center, serta diperhatikan oleh semua orang. Ini merupakan pertandingan tinju yang sangat besar. Sebelum memasuki pintu arena pertandingan, perlu melewati pemeriksaan yang ketat, seluruh ponsel dan gawai lainnya tidak boleh dibawa masuk, serta alat perekam dan kamera pun tidak diizinkan untuk dibawa masuk. Dunia tinju bawah tanah, secara harafiah adalah tidak begitu bisa ditampilkan secara umum.
Meski Eric Ling dan Wilton Lee datang dengan lebih awal, tetapi sudah penuh dengan lautan manusia. Setelah mengantri di barisan antrian yang amat panjang, sesaat kemudian barulah mereka memasuki arena pertandingan. Aduh, tempat duduk yang lebih depan lagi sudah ditempati. Wilton Lee sangat kecewa, dengan tak berdaya dia menarik Eric Ling duduk di kursi bagian tengah. Masih ada setengah jam lagi sebelum pertandingan dimulai. Totalnya ada puluhan ribu orang yang menyongsong ke dalam arena pertandingan tinju. Ada sangat banyak orang yang memakai masker, sepertinya ingin menyembunyikan identitas mereka. Sebenarnya, banyak sekali orang kalangan atas yang suka menyaksikan pertandingan yang menegangkan dan menggairahkan seperti ini, hanya saja karena identitas mereka, mereka hanya bisa menutupi raut wajah mereka. Tepat ketika itu, seseorang menghampiri Eric Ling. "Tuan, tak disangka Anda juga datang." Eric Ling menatapnya. "Anton Lu." Anton Lu berkata dengan hormat, "Bang Larry juga datang, kalau tidak Tuan ikuti aku pergi menonton di ruang privat saja." "Boleh juga." Eric Ling juga tidak begitu menyukai lingkungan yang berisik. Setelah berpamitan dengan Wilton Lee, di teks adalah Larry Chen, tetapi harusnya Wilton Lee baru logis Eric Ling mengikuti Anton Lu pergi ke ruang privat. Larry Chen sudah bangkit berdiri dan bersoja, "Tuan Ling, Anda sudah datang, mari silahkan duduk." Setelah duduk, dari jendela lantai 2 Eric Ling bisa melihat jelas pergerakan di atas gelanggang tinju dengan jarak dekat. Sungguh adalah tempat menonton dengan sudut pandang terbaik. Orang kaya, memang pandai menikmati. Larry Chen menuangkan teh untuk Eric Ling sambil berkata, "Tak disangka Tuan Ling juga suka menonton pertandingan tinju gelap." "Sejujurnya, Haru Inoue yang bertanding melawan Jimmy Chen malam ini, adalah orangku." Eric Ling sangat penasaran, "Orangmu?" Larry Chen berkata, "Benar. Belum lama yang lalu aku membeli Lamar Boxing Center. Haru Inoue adalah petinju papan atas dari Lamar Boxing Center. Kali ini aku dan Samuel Han sedang memperebutkan sebuah tanah. Kedua belah pihak pun bersengit. Maka kami menggunakan pertandingan tinju kelas platinum ini untuk menentukan kepemilikan tanah tersebut. Jika Lamar Boxing Center yang menang, maka aku bisa mendapatkan tanah bisnis yang paling viral di distrik Marina ini dengan mulus. Jika Haru Inoue kalah, maka tanah itu tidak berjodoh denganku." Eric Ling mengernyit, "Bukankah Samuel Han berbisnis di bidang medis dan obat-obatan? Kenapa dia juga ikut dalam penawaran tanah?" Larry Chen memberi isyarat mata pada Anton Lu. Anton Lu bergegas membentangkan selembar peta distrik Marina, lalu menggambarkan lingkaran merah di kawasan bisnis paling inti. Larry Chen berkata sambil menunjuk lingkaran merah itu, "Inilah tanah itu. Distrik Marina ingin membangun sebuah rumah sakit komprehensif tingkat 3 untuk meningkatkan tingkat perawatan medis di seluruh distrik Marina. Perusahaan Han merupakan perusahaan medis dan obat-obatan terbesar di kota Zonghai. Mereka tentu ingin melahap daging lemak ini." Eric Ling pun paham. Ternyata perusahaan Han ingin membangun rumah sakit komprehensif tingkat 3 di sini. Anton Lu berkata, "Selain perusahaan Han, beberapa perusahaan besar lainnya di bidang medis dan obat-obatan juga ikut dalam penawaran. Keluarga Su juga ikut serta." Larry Chen berkata, "Tetapi menurutku, hanya Nona Winda Su yang bekerja dengan segenap hati dan pikiran dalam bidang medis. Aku ingin membeli tanah ini dan memberikannya pada Nona Su, mengembangkan rumah sakit Husada miliknya, serta meratakan jalannya." Mendengarnya, seketika Eric Ling terkejut, besar sekali aksinya.